Selamat pagi dan tetap semangat untuk anak-anak semua. Berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Anak-anakku yang terkasih, hari ini kita akan belajar bersama dengan tema Nabi Nuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, ajarilah kami untuk selalu taat melaksanakan perintah-Mu, seperti Nabi Nuh. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, minggu lalu dari kisah Kain dan Habel, kita belajar untuk tidak iri hati. Hari ini kita melalui kisah Nabi Nuh akan belajar untuk tetap percaya dan taat kepada Allah. Anak-anak, siapa yang tahu siapa itu Nabi Nuh? Ya, Nabi Nuh adalah seorang nabi yang membuat kapal besar untuk selamat dari air bah. Nah, anak-anak, sebelum kita mengenal Nabi Nuh lebih jauh, marilah kita perhatikan gambar di bawah ini ya. Anak-anakku yang terkasih, gambar di bawah ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi akibat perbuatan jahat manusia. Ada manusia yang sering membuang sampah sembarangan, entah di sungai atau di got, yang mengakibatkan banjir. Ada juga manusia yang menebang pohon secara sembarangan, sehingga mengakibatkan terjadinya tanah longsor. Ada juga sering manusia yang menertawakan dan mengejek orang lain, yang mengakibatkan pertengkaran maupun perkelahian. Anak-anak, kejadian seperti dalam gambar di atas, yaitu perkelahian, banjir, dan tanah longsor, terjadi akibat perbuatan jahat manusia. Perbuatan jahat manusia juga dialami oleh orang-orang pada zaman Nabi Nuh, seperti pembunuhan, perkelahian, dan ketidakpercayaan kepada orang lain. Oleh karena itulah, terjadi kekacauan di muka bumi ini. Karena Allah ingin menyelamatkan dan melindungi kehidupan manusia yang lain, serta ciptaan lainnya seperti binatang-binatang, Allah akhirnya menurunkan air bah untuk menyelamatkan manusia. Anak-anak, inilah cara Allah menyelamatkan manusia. Yang pertama, cara Allah menyelamatkan manusia dan ciptaan lainnya dari perbuatan jahat manusia pada zaman Nabi Nuh adalah dengan cara Allah meminta Nuh untuk membuat kapal yang besar yang memuat keluarga Nuh dan hewan-hewan yang akan dibawa oleh Nuh, sehingga mereka pun selamat dari bencana air bah yang diturunkan oleh Allah. Namun tidak hanya karena kapal yang dibuat oleh Nuh, tetapi juga kepercayaan Nuh kepada Allah dan ketaatan Nuh kepada Allah lah yang membuat Nuh dan semua yang ada di dalam kapal itu selamat dari bencana air bah. Lalu, bagaimana cara Allah menyelamatkan kita pada zaman ini? Anak-anak, perlu anak-anak ketahui bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita sampai kapanpun itu. Dan Allah pun berusaha untuk menyelamatkan kita dari perbuatan jahat yang akan kita lakukan pada zaman ini. Seperti menegur kita melalui orang tua kita, guru kita, maupun teman-teman kita di rumah maupun di sekolah jika kita berbuat salah. Nah, inilah cara Allah menyelamatkan kita dari perbuatan jahat yang akan kita lakukan. Anak-anak, Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan
dari apa yang telah Ibu jelaskan, semoga anak-anak lebih paham ya nantinya. Anak-anakku yang terkasih, Allah akan selalu menyelamatkan kita jika kita percaya dan taat pada perintah Allah. Cara Allah menyelamatkan kita pada zaman ini adalah dengan menegur kita melalui orang tua, guru, maupun teman agar kita selalu berbuat yang baik dan tidak melakukan perbuatan yang jahat. Seperti halnya yang dialami oleh Nuh dan keluarga yang diselamatkan oleh Allah dari bencana air bah karena Nuh percaya dan taat pada perintah Allah. Dari kisah Nabi Nuh inilah kita diajak untuk selalu percaya dan taat kepada Allah, baik saat kita merasa senang maupun kita merasa sedih. Kita belajar untuk selalu percaya dan taat kepada Allah. Anak-anakku yang terkasih, Ibu punya sedikit rangkuman untuk tema Nabi Nuh ya. Rangkuman ini bisa anak-anak print, bisa juga anak-anak tulis di buku catatan agama ya. Rangkuman yang pertama adalah Tuhan menurunkan air bah karena manusia berbuat jahat. Yang kedua, Nuh selamat karena membuat kapal atau bahtera yang diperintahkan oleh Allah. Yang ketiga, Nuh selamat karena percaya dan taat kepada perintah Allah. Yang keempat, Allah ingin manusia selalu percaya dan taat pada perintahnya. Yang kelima, cara Allah menegur kita supaya kita tidak berbuat jahat adalah melalui orang tua, guru, maupun teman-teman kita. Yang keenam, jika kita ditegur, kita harus bersyukur karena kita mau diselamatkan oleh Allah. Anak-anak, untuk tugas agama hari ini adalah anak-anak memfoto kegiatan anak-anak. Misalnya saat yang pertama, membantu orang tua di rumah, seperti menyapu rumah, mencuci piring, atau membereskan tempat tidur, dan bisa lain sebagainya. Yang kedua, jika saat anak-anak merawat tanaman, seperti menyiram tanaman atau menanam tanaman di rumah ya. Nah, dari dua tema di atas, anak-anak cukup memilih satu tema saja dan satu foto saja yang dikirimkan kepada Bu Ria. Contoh dari tugas ini misalnya, anak-anak membantu orang tua di rumah seperti mencuci piring. Nah, saat anak-anak mencuci piring itu, anak-anak minta tolong kepada ayah ibu atau kakak atau adik. Nah, untuk memfoto kegiatan anak-anak saat mencuci piring. Nah, setelah selesai, lalu foto itu dikirimkan kepada Bu Ria. Nah, anak-anak, tugas paling lambat dikumpulkan minggu depan loh ya. Jadi mohon anak-anak kerjakan tugasnya dengan baik. Jika anak-anak kurang paham dengan tugas yang Ibu berikan, anak-anak bisa bertanya dengan Bu Ria ya. Anak-anak, dari tema Nabi Nuh ini, kita belajar untuk selalu percaya kepada Allah dan taat pada perintah Allah. Nah, anak-anak, sebelum kita menutup pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami agar kami dapat mencontoh sikap Nabi Nuh. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, terima kasih mau belajar bersama dan berdinamika bersama hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua.